Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Bijak Bincang bareng Jakamas. Di episode 4 kali ini kita tampil agak berbeda ya Mbak. Tampilan baru. Jadi yang biasanya kita mendatangkan narasumber untuk kita tanya, tapi sekarang konsepnya kita yang ditanya gitu ya. Karena kemarin kita udah ngasih Q&A, nampilin Q&A di Instagram kita, terus dan YouTube. Lumayan juga yang nanya ya, lumayan banyak. Tapi sebelumnya kan asing banget ya dua orang ini, siapa sih gitu, orang baru. Coba perkenalan dulu Mbak. Perkenalkan, saya Cynthia, calon jaksa di bidang Pitsus Kejaksaan Negeri Karangasem. Bapak depan saya. Saya Bobi Herlambang, Kasubsi B di Kejaksaan Negeri Karangasem. Ya, sekarang dia lagi serabutan, biasanya dia di balik layar, sekarang dia di depan layar. Biasanya di balik layar saya tuh. Mbak Nisa cepat sembuh ya Mbak Nisa. Iya benar. Buat Mbak Teh Nisa Ica belum bisa bergabung karena kurang fit ya, tapi semoga cepat sembuh. Tadi diingetin tuh sama tim katanya. Disclaimer dulu dong. Oh iya, disclaimer dulu. Jadi memang kita sebelum adatnya tag ini kita udah di swab antigen semua. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Karena kebetulan juga Kejaksaan Negeri Karangasem hampir tiap minggu di antigen. Iya, Ini rutin ya. Rutin, benar. Hidungnya udah gede-gede gitu. Udah dicolok terus. Udah ada wibawanya sekarang hidungnya. Nah, Oke. Anyway, jadi episodenya ini gimana Mbak kalau episode sekarang? Sekarang kita kan udah nampung pertanyaan nih, siapa yang nanya, terus pertanyaannya apa, nanti kita gantian jawab gitu. Oke. Boleh langsung aja ya. Ayo, langsung ke pertanyaan. Oke. Nih, pertanyaan pertama dari Amalia Tiara 02. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana cara bisa jadi jaksa di Kejaksaan RI. Terima kasih. #tanya Jakamas. Gimana tuh? Gimana sih biar Bentar, bisa apa jadi itu? jaksa? Jangan apa itu? Oh, jangan lesu. Oh, jangan lesu. Oh, tidak, kita semangat mau Semangat dong. Jangan lesu. mau syuting sampai jam semangat terus. Oke. Mas. Kalau untuk menjadi jaksa di kejaksaan, itu gimana tuh Mbak Cynthia nih yang masih fresh dong yang jawab nih, yang Kayaknya baru. aku udah jafu deh ini. Gimana? Kalau mau jadi jaksa di kejaksaan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kejaksaan Republik Indonesia. itu yang pertama harus WNI tentunya, warga negara Indonesia. Terus yang kedua berperilaku tidak tercela. Terus berumur 23 tahun saat penerimaan dan maksimalnya 30 tahun. Itu calon jaksanya. Untuk jadi jaksanya Untuk ya. jadi jaksanya. Tapi kalau jadi PNS-nya 17 kalau nggak salah ya, 17 tahun. 18 ya. 18. Terus yang pasti sih ya, yang paling pasti nih ada open recruitment-nya dulu ya. Harus ada daftar dulu ya. Masa ujuk-ujuk datang ke Pak, saya mau jadi jaksa. Tesnya dulu kita ikut, terus baru syarat-syaratnya itu berwibawa, berintegritas, gitu-gitu sih. Tadi itu salah satu syarat yang penting juga Mbak. Kalau mau jadi jaksa harus sarjana hukum. Sarjana hukum gitu loh. juga itu Harus paling sarjana penting hukum. sih. Jadi memang syaratnya jadi jaksa itu di samping PNS dulu ya, harus PNS. Kalau misalnya secara ininya gimana tuh Mbak? Kalau dari awal Untuk bisa jadi jaksanya ya. Iya, tadi kan perjalanan dari CPNS. jadi jaksa. Itu CPNS dulu, harus Perjalanan CPNS dulu. Dari gitu. CPNS dilantik jadi PNS, PNS. baru ikut pendidikan jaksa PPPJ. PPPJ. Apa kok PPPJ? Ya udah deh, tadi kan Pelatihan, pembentukan, pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa gitu. Itu kurang lebih selama, kalau terakhir ini sih 4 bulan ya Mas pendidikannya. 6 bulanan, 4 bulan ya, 4 bulan. Iya, Karena benar. pandemi ini 4 Pandemi bulan. Jadi 4 bulan, habis itu dilantik deh jadi jaksa. baru bisa jadi jaksa. Baru bisa jadi jaksa. Begitu. Nah, yang langsung daftar calon jaksa jadi jaksa enggak. Jadi proses. Jadi misalnya nih umur 22 itu udah dapet titel SH misalnya. Iya kan? Benar. Umur 23-nya baru bisa. Kalau dulu sih 25 malah 25, Mbak. ya, Malah 25 kita ya, waktu kita itu masih 25. Minimal dilantik 25. Minimal dilantik tuh 25, tapi sekarang sudah turun 23. bisa 23 gitu. Jadi nunggunya nggak terlalu lama ya Mbak. Betul. Gitu. Oke, next. Pertanyaan dari Skolastika_Ineke. Ineke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osa apa Mbak?
Om Swastiastu. Oh, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya ingin bertanya ibu-ibu jaksa yang cantik. Nah, ini buat mbak-mbak berarti nih. Mewakili netizen yang awam hukum, mengapa sikap sopan terdakwa pada saat persidangan mempengaruhi pertimbangan putusan hakim? Semoga berkenan dijawab. Sukseme, tanya Jaka Mas. Ini ya Ini. agak apa viral sempat Viral viral sih, kemarin ha. ya. Viral. Di apa media sosial sopan Sopan bisa Oh, siapa itu meringankan perkaranya? dari hukum, Siapa ya. itu? Kenapa Anda ketawa? Pasti tahu ya. Tahu kan nih. Kenapa itu, Mbak? Gimana itu? Kenapa, Mbak? Coba kita baca dulu ini kenapa. Nih, pertanyaannya itu intinya tentang sopan. Sopan itu bisa meringankan gitu. Nah, kan kalau misalnya kita lihat kan, kalau secara KUHAP ya, kalau secara KUHAP itu memang kan harus ada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal betul. yang meringankan kan gitu. Kalau saya sih pribadi melihatnya kan pengalaman kita selama bersidang gitu ya Mbak ya. Kita juga kan buat tuntutan ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Cuman Betul. polemiknya di sini kan karena public figure kan Iya, kemarin tuh benar. kan, terus di headline-nya masalah sopannya tok kan gitu. Sebetulnya kan nggak cuman ngelihat dari satu sisi dong. Itu kan ada alasan-alasan yang meringankan, ada yang memberatkan juga. Nah, itu kita lihat itu memang mempengaruhi putusan, tetapi bukan berarti kan hilang pidananya Iya. enggak. Jadi memang Gimana tuh? harus dilihat dari sudut pandang bukan cuma sopannya Sopannya doang. aja. Iya. Namanya juga pertimbangan, berarti dia harus imbang. Iya, ada yang memberatkan. Apa aja? Biasanya tuh apa aja sih Mbak kalau untuk Biasanya itu kalau Yang meringankan, memberatkan gitu loh. bersikap sopan Sopan. selama persidangan, Sopan. kooperatif, Ya. tidak berbelit-belit, Tidak berbelit-belit. dia mengakui, ngaku nyesel, seperti gitu itu. ya. Tapi pun yang memberatkan juga ada Mas ya. Iya, banyak. Memberatanku tuh kayak apa? Ya berbelit-belit. Misalnya kalau misalnya saya nih nangani perkara narkotika, berarti tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika, merugikan negara, itu juga bisa menjadi yang memberatkan, meresahkan masyarakat, itu yang meresahkan, apa memberatkan. Jadi nggak bisa ya cuman ngelihat, oh karena sopan nih makanya jadi gimana gitu, nggak bisa. Dan sebetulnya pertanyaan itu tuh lebih tepatnya ke hakim Mbak ya. Betul. Ya. Karena kan Kalau- namanya putusan ya, pertimbangan putusan hakim itu kewenangannya ada di hakim bukan di jaksa gitu. Benar. Jadi kalau misalnya mau jawaban yang lebih kompeten gitu, tanyanya ke hakim. Sebenarnya gimana sih? Kalau kita kan hanya berdasarkan pengalaman, otomatis kan dari jurisprudensi yang sebelum-sebelumnya memang adanya seperti itu gitu loh. Kecuali kalau misalnya pertimbangan meringankannya itu di luar dari biasanya gitu, itu baru aneh. Tapi kalau masalah sopan sih dari selama saya sidang memang itu menjadi salah satu hal yang meringankan gitu loh. Ya cuman karena ini public figure. Iya betul. Lagi viral aja. Coba kalau dibuka di Kayaknya nggak lagi viral sih, kayaknya yang berapa bulan lalu itu ya Mbak ya. Iya, benar. Ya udah. Oke. Next. Next. Ini ada pertanyaan yang hampir mirip sih ya. Dari Best of Yudi. Itu pertanyaannya, aku bunyi. bagaimana prosedur pengambilan tilang di Kejaksaan Negeri Karangasem? Hashtag tanya Jakamas. Terus sama yang kedua, Barajusop. Selamat sore, mau tanya, saudara saya kemarin kena tilang, SIM-nya ditahan. Lalu katanya nanti bisa diambil di kejaksaan. Mekanisme pengambilannya bagaimana ya? Terima kasih. Itu yang tadi aku kasih minum. Oh, ini jadi ada dua pilihan ya Iya. teman-teman sobat Adiaksa maupun pelanggar yang mungkin kena tilang. Jadi ada dua sistem nih. Bisa pelanggar itu ngambil langsung ke kantor kejaksaan ya, Mbok, dengan cara langsung aja datang bawa bukti tilangnya. Habis itu dari sini kelihatan tuh berapa dendanya. Nanti bisa dibayarkan ke BRI langsung atau ke Indomaret gitu. Terus langsung udah deh diambil barang buktinya sesuai dendanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mager nih mau malas keluar apalagi di pandemi sekarang kan bisa juga lewat aplikasi Kajek. Itu Karangasem Ojek Online. Kita kerjasama ya. Kita sama udah Kajek kerja ya. sama MOU sama Kajeknya. Jadi Kita tuh kerjasama sama siapa aja?
apa? Mas Oki. Mas Oki petugas tilang. Nah, ini tilang. nih, Gimana kebetulan nih petugas ada tilang? yang megang Pos Indonesia. Oh, kantor kantor pos pos. Indonesia. terus Alfamart. Alfamart, Indomart, Indomart, terus Jadi sama Kajek ya? Iya, Kajek. Sama Kajek. Kajek. Cuman Jadi- yang lebih khusus untuk kaum rebahan. Iya benar. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan lagi COVID begini ya, kalau misalnya Kajek Kajek aja. aja. Ya promosi lah sekalian Iya, kan benar. kearifan lokal Kearifan ya. lokal. Jadi bisa langsung buka aplikasi Kajeknya, terus pilih DK Tilang yang ada logo kejaksaan, isi informasi seperti identitas, nomor registrasi tilang, metode pembayaran. Udah deh, habis itu tinggal datang aja tunggu aja di rumah, nanti Kajek datang tinggal bayar ongkir, udah Ya. kelar. Ojol ijo-ijo ya, kalau di luar tuh kan ojol Ah, ijo-ijo, iya. Tapi kalau di mau kita di sini kan belum ada ya, jadi kearifan lokal. Iya. karena agak Kajek, ya. jauh. Kajek. Sini tuh ya. Karena agak jauh Gitu. jadi Karangasem ojek online. The best. Nah, Mantap. Terus udah nggak nerima cash ya? Ah. oh iya benar. Udah nggak nerima cash Nggak lagi nih terima kalau cash ini lagi, tilang. jadi memang harus bayar Bayar ke bank ya. bank langsung atau Langsung ke masuk ke kas negara. benar. Atau misalnya nih ada pelanggar-pelanggar yang memang mau mengambil, bawa aja kartu ATM Iya. BRI Di sini ya, ada di sini mesin, BRI. di sini ada. edisi, Iya, edisi. ada ATM, ada. Kalau misalnya ATM mau ambil di depan udah tersedia ATM, jadi gampang datang ke sini, yang penting bawa uang Bawa aja. uang aja. Bukan bawa uang, bawa ATM, Bawa gitu ATM. ya. Karena kan cashless. Pokoknya kita Tidak menerima gimana tunai. caranya Cash. memudahkan masyarakat gitu Ya, ya. betul, betul. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Selanjutnya. Trida Mastura. Saya mau nanya, akhir-akhir ini haus ya? Haus, ini santai kan ya? Tim boleh ya? Izin ya. Tiga minta dong. Ah, ini kan santai nih, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenggorokan aku basah juga. Oke, next Mbak. Oh iya. Oke, Oke, langsung yuk. lanjut. Trida Mastura. Saya mau nanya, akhir-akhir ini di berita kejaksaan banyak menangani kasus korupsi yang besar-besar sampai miliaran. Dan yang melakukan itu banyak yang pejabat. Apakah dalam penegakan hukum kejaksaan tidak takut Ancaman. ancaman? Hashtag tanya Jaka Mas. Gimana nih? Gimana nih Mbak? Bapak Ibu Jaksa Mbak gimana? nih? kasupsi penyidikan dong ini. Soalnya kan berkaitan dengan pejabat dan Korupsi. Nah, gimana nih? Ya Ibu alhamdulillah. Jaksa. pinter. Tahu aja nggak boleh promosi. Oh, Cit. Dilepas. Udah bener-bener ya. Pinter. boleh minum dulu sih. Boleh minum. Kan ini santai ya, santai ya, nggak apa-apa ya. Kok aku udah Iya. duluan? Nih. Oke, makasih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah, oh ya sorry. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah ancaman ya, kayaknya kita sepakat deh Mbak. Kalau misalnya semua pekerjaan itu ada aja resikonya. Nggak Iya, cuman pasti. nggak cuman Nggak cuma jaksa di sini kok. doang ya. Yang namanya pekerjaan itu semuanya punya ancaman sendiri, resiko Resiko. sendiri. Pedagang punya resiko rugi Oh, juga. pedagang punya resiko rugi, tukang yang jual-jualan, terus yang kerja di kantoran juga pasti ada resikonya. Pengangguran nggak ada? Ada dong kan resiko. Pengangguran nggak ada gitu ya. Oh, Ada tuh resikonya nggak punya duit kan. Oh iya. Terus ujungnya galau kayak kamu. Ya intinya kalau apa ya? Kalau kejaksaan itu kalau misalnya kita nih secara profesi menjalankan menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan terkait sudah profesional. Kayaknya kita nggak perlu takut ya Mbak Iya. ya, karena kita pun dilindungi. Dilindungi oleh undang-undang juga. Iya, dilindungi. Baru ya, Mas. Kecuali misalnya dalam melakukan tugas dan fungsinya kita sebagai jaksa, Memang menyalahi kita menyalahi aturan, Aturan. terus kita diancam ya kita harusnya takut gitu. Tapi kalau sesuai jalurnya, prosedurnya udah santai. Tapi memang di Mbak undang-undang. Astrid kan ini pengalamannya sudah memenjarakan beberapa orang Tidak, gitu. jangan disebut. Itu saya takut sendiri ini. Perkara tipikornya mantap Mbak Astrid gitu loh. Tapi alhamdulillahnya nggak ada sih Mas yang gimana gitu. Tergantung kita juga Iya. pembawaan diri gitu Iya, maksudnya. benar. Nah itu balik lagi tuh ke pertanyaan sebelumnya, karena terdakwanya kan bisa kooperatif, tidak berbelit-belit, kita juga komunikasinya baik. Tuh, kita Gitu. nggak harus yang Nggak perlu yang kayak di film-film Iya. gitu kan banyak tuh kayak film-film Iya. tendensius gitu Tendensius. kan.
itu nggak baik juga itu sih, nggak baik kayak gitu. juga. Ya kita ikutin aja. Tapi Mas Bobi sendiri selama jadi jaksa nih menangani perkara entah yang kecil maupun besar, ini ada nggak yang pengalaman Diancem-ancem Diancem-ancem begitu ya. gitu lah. Diancem sih ada-ada aja, diancem. Ya nggak diancem potong gaji, yang pasti enggak ya, aman Wah kalau itu yang serem tuh itu bukan aja Kalau makan. itu saya takut gitu loh. Tapi kan nggak mungkin. Nanti kenapa mau ketawa kok kayak ketawa kok kayak tertahan ya. Takut ya ada yang lihat ya. Ada ikhlas lahir batin yang kepotong guys. Tengah ya. Sedekah Ya, dia mah kerja tuh niatnya sedekah. Iya benar. Sultan ya, Sultan Ya, apa-apa. Kejari Udah Karangasem. biasa mah, udah biasa. Enggak, jadi ya kalau namanya ancaman ya ada aja Mbak. Cuman ancamannya tuh enggak yang sefrontal kayak di film-film gitu. Iya. Wah, Anda mau dibunuh dan sebagainya, enggak. Cuman kayak namanya juga pekerjaannya kadang sama pengacara itu tensinya tinggi itu kan biasa ya, namanya juga profesi. Salah satu kan pasti ada yang berpihak. Iya. Kan begitu. Tapi kalau misalnya sampai bunuh dan lain sebagainya enggak lah. Alhamdulillah jangan sampai Ya, lah. jangan Mbak. sampai lah ya. Serem juga. Serem jadinya. juga gitu, nggak bisa tidur. Tapi kita dilindungi undang-undang. jangan Iya, kan benar. kita, keluarga Keluarga kita. Keluarga juga. kita juga nih, terima kasih nih Undang-undang ada yang undang-undang. terbaru ya. Kita Kejaksaan yang dilindungi. terbaru. Sampai keluarga juga dilindungi. Luar biasa, Pamit. inggih. Next. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Aditya Is. Salam sehat. Salam sehat juga. Kejaksaan kan bidangnya di penuntutan. Kenapa kok pemerintah daerah mengapresiasi Kejari Karangasem telah menyelamatkan aset Pemda Karangasem 69 miliar? Apakah memang tugasnya kejaksaan juga? Hashtag tanya aja Kak Mas. Nah, Oke. Ada Pak Kasidatun nggak nih? Pas nih. enggak Nggak ada ya. Oke, karena memang Pak Kajari mau jawab? Siapa tadi mau dibantu? iya Bapak kan nungguin kita tadi. Iya nih Di Pak. prank gitu. Kita Pak. Nah, terus. Memang berdasarkan kewenangan juga yang diatur di Undang-Undang Kejaksaan, kita ini Nggak apa-apa masih itu yang satu itu aja. Nah, terus. apa namanya bukan diatur apa sih, juga menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan Ya. atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sendiri. Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi kita memang ada kewenangan Keperdataan ya. tadi ya, Mas. Tapi kita juga kalau mengenai keperdataan kita itu bertindaknya atas nama negara atau pemerintah. benar. Nggak bisa perorangan. Kalau perorangan ya ada pengacara ya, ada Pengacara. advokat ya. Kalau misalnya terkait pemerintah atau negara itu baru kita bisa. Karena memang dalam undang-undangnya juga kan kita diakomodir untuk hal itu. Ya, soalnya kalau orang-orang umum kan taunya cuma kalau jaksa itu tugasnya menuntut Ya, yang sidang. Sidang, ya betul. Tentunya kayak kriminal gitu. Apa sih? Apa Bukan kriminal? apa Bukan namanya? kita yang menangani kriminal. kriminal ya. Menangani perkara gitu loh. Kriminal. Jadi nggak tahu tuh kalau ternyata jaksa itu juga sebagai pengacara negara Ya. gitu. Kewenangannya tuh ya salah satunya itu untuk di perdata dan tun itu. Iya. Karena di kita juga kan memang membantu pemerintah dalam menyelamatkan kerugian negara maupun memulihkan menyelamatkan keuangan negara maupun Aset negara. memulihkan keuangan negara. iya, benar. Nah, dalam hal ini kan 69 miliar nih. Ya. Tuh. Nah, ini tuh permasalahannya tuh kemarin masyarakat ngegugat pemerintah daerah. Itu tuh ada pasar lah. Nah, nilai aset itu kan 69 miliar. Terus diklaim sama masyarakat adat gitu. Masyarakat adat kalau nggak salah. Iya. Nah, ternyata digugat. Nah, pemerintah memberikan kuasa kepada Kejaksaan Negeri Karangasem untuk mewakili pemerintah daerah kan. Nah, setelah kita ikuti sidangnya ya alhamdulillah gitu. Itu Menang. ada podcastnya juga kita Ya. sendiri ya Mas ya sama Pak Bupati langsung. Bupati Bisa langsung. dilihat di YouTube-nya YouTube-nya Kejaksaan. Oh. Jadi Karangasem. Kalau misalnya mau lihat juga ada tuh di postingan Instagram kita yang sebelumnya, kayaknya ngelihat di postingan Instagram deh nanyanya. Oke. Oh, iya. Begitu. Next, pertanyaan dari Intan DA _ Assalamualaikum, saya mau bertanya apakah perbedaan jaksa penuntut umum dan pengacara negara? Terima kasih, tanya aja Kak Mas.
apa tuh bedanya? Orang kan kadang nggak tahu apa sih jaksa apa sih penuntut umum, jaksa penuntut umum, kayak istilahnya banyak banget. Terus ada lagi baru jaksa pengacara negara. Itu apa gitu. Apa itu? Ayo. Jaksa. Jadi kalau misalnya kita lihat di undang-undangnya sendiri Mbak ya. Kalau di artinya jaksa itu kan PNS yang mempunyai jabatan fungsional khusus yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan kalau misalnya jaksa itu ya. Nah, kalau misalnya penuntut umum itu jaksanya diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Betul. Jadi jaksa itu belum tentu penuntut umum, ya, tapi kalau penuntut gitu. umum pasti jaksa gitu. Jadi kalau kayak kita misalnya lagi nih kita di sini nih, kita nih namanya jaksa, tapi kalau kita udah pakai toga, udah sidang, namanya penuntutan, eksekutor. Nah, kalau jaksa pengacara negara itu tadi ya, yang melaksanakan tugasnya di bidang keperdataan mewakili pemerintah. Jadi kalau definisinya jaksa pengacara negara itu memang nggak ada secara letterlehnya ya di undang-undang, cuman memang muncul istilah itu. Ya intinya sih namanya juga jaksa pengacara negara. Jadi ya pengacaranya negara gitu yang bertindak, tentu saja harus ada surat kuasa dari pemerintah kan, samalah seperti pengacara pada umumnya, cuman bedanya bertindaknya untuk dan atas nama pemerintah atau negara, baik itu di bidang keperdataan maupun di bidang tun gitu, tata usaha negara. Bedanya sih simpelnya sih kayak gitu. Kalau misalnya mau masih penasaran, nanti tanya saya langsung. Yes. Gitu ya. Ada ininya nih Pak. Langsung. Oke, next ya. Panji Darwani. Saya mau bertanya mengenai restoratif justice. Seperti perkara pencurian motor untuk keperluan istri melahirkan di Sulawesi Selatan, perkara pencurian HP untuk kebutuhan anaknya sekolah daring di Jambi, dan lainnya. Ada nggak sih syarat-syarat untuk dapat dibebaskan dari hukuman tersebut? Ada dong, itu pasti ada ketentuan dan syaratnya. Salah satunya yaitu tersangka baru pertama kali melakukan, dia bukan residif, Mas ya. Terus ancaman pidananya minimal 5 tahun. Terus tindak pidana yang dilakukan nilai kerugiannya tidak melebihi dari 2,5 juta gitu. Ya. Jadi nggak mentang-mentang ini ya Mas, tetap apa namanya tuh kasuistis ya? Ya, kasuistis sih, nggak semuanya gitu. Karena sistem dari RJ ini sendiri kan memulihkan keadaan ya Mas ya. Memulihkan keadaan. Tentunya dengan hati nurani juga. Ya betul. Ini kasuistis ini juga lagi rame, dan memang ya alhamdulillah gitu, pimpinan kita Pak Jaksa Agung juga ingin mencoba untuk merubah stigma bahwa hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Sekarang kan paradigmanya sudah berubah, jadi memang kita lebih fokus untuk perkara-perkara yang memang bisa di-RJ-kan, memang kualifikasinya bisa di-RJ-kan, itu lebih baik di-RJ-kan dengan tujuan tentu saja keadilannya ya, kemanfaatan dan keadilannya. Iya, nggak melulus, hukum tuh nggak selalu melulu untuk pembalasan gitu maksudnya. Jadi ya ibaratnya ultimum remedium itu benar-benar terlaksana gitu lah. Namanya pemidanaan itu yang terakhir lah, jangan sampai dipakai sebagai ya karena udah standar udahlah dihukum aja. Jadi ini dipakai sebagai ultimum remedium yang paling akhir. Dan kasuistis gitu ya. Jangan mentang-mentang udah ada nih aturannya nih di bawah 2,5 juta. Tapi emang udah kita lihat ini ya, di medsos Kejaksaan RI itu dramatis semua gitu, kayak emang nyesek banget gitu loh. Kayak yang dari mana tadi itu Mbak? Yang di Sulawesi Selatan kan, yang untuk melahirkan istrinya. Dia jual motor untuk lahirin gitu. Nyuri motor terus digade uangnya buat lahirin Terus ada yang nyolong HP buat anaknya dari sekolah. Aduh, kalau kita pun di posisi jaksa yang itu pasti juga tergugah gitu ya. Ya kalau misalnya nyuri 1 juta terus buat miras, ya itu beda lagi ya. Beda lagi. Makanya tak bilang mungkin pembentuk peraturan ini maknanya tetap harus kita lihat dulu. Nggak bisa saklek
oh karena dia di bawah 2,5 juta hukumannya ini udah Iya. jadi semua orang nanti kayak Kayak gitu gitu. dong. Iya. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Kasuistis ya. Apalagi tapi kalau berulang-ulang. Nah, iya kalau Jadinya berulang-ulang. hobi itu. Jadinya hobi nanti kalau hobi kok nyuri gitu. Hobi itu ya main bola gitu, Iya, nyuri kok bener-bener. hobi. Aduh, Ayo, oke, next, Mbak Sia. question. Dari Tio_Aden. Hmm. Saya mau bertanya, apakah sidang masih online dan apakah masyarakat bisa menonton sidang? Ya, masih online ya, Mas sejauh masih ini. sejauh ini masih Sejauh online. Iya, karena dari lapas sendiri pun juga belum bisa Mengeluarkan. keluar masuk Mengeluarkan. tahanan ya, karena Tahanan. bahaya juga sekalinya keluar terpapar dia masuk Satu semuanya kantor, satu lapas. lapas itu Lapas. kena Kena nanti. nanti. Nggak bisa. Tapi ada juga yang kondisinya ya itu ya, Iya. lihat sikon ya. Lihat Kalau situasi. Misal nggak ditahan atau ada saksi, kita bisa hadirkan gitu. Tapi untuk terbuka tertutupnya tergantung juga perkaranya Mas ya. Iya betul. Kembali lagi sih kalau misalnya karena ini pertanyaannya mengenai acara persidangan Mbak ya, sebetulnya kan kompetensinya lebih ke Ke pengadilan pengadilan. gitu. Kita sih hanya melaksanakan perintah hakim gitu loh, sidang. Misalnya kalau misalnya sidang Hadirkan saksi ya. Pak Jaksa atau Bu hadirkan. Jaksa hadirkan saksi atau hadirkan terdakwa di depan persidangan ya kita manut. Betul. Tetapi memang kita juga kan ada koordinasi. Kalau misalnya lagi kayak gini nih, kayak Om Rikon yang biasanya bisa menghadirkan terdakwa di depan persidangan. Sekarang jadi nggak bisa. Udah jangan dulu, lagi Om Rikon nih, lagi COVID lagi naik-naiknya lagi Naik-naiknya lagi nih. gitu. Karena kesehatan tuh nomor Nomor satu satu. Mbak ya. Betul ya. Gitu. Betul. Gitu. Nah, kalau terkait dengan ininya Mbak, pengunjungnya itu gimana pengunjungnya? Ini kan pertanyaannya Pengunjung itu berarti kan ini masyarakat bisa menonton ya. sidang. Itu gitu. juga tergantung lagi balik Tergantung ke lagi. kebijakan ya. Oh. Sejauh ini sih kalau misalnya yang kita lihat kayak kita sidang di Manado. Kok mana ada sih, Pak? ini. Belum move on. Dari mana ada, Pak? Di Denpasar Oh, itu Tipikor. Tipikor ya. Kalau misalnya masyarakat mau nonton, masyarakat itu datang ke ruang sidang. Heeh. Kan gitu toh. Iya. ikut Bukannya di- online. Bukan ikut online Online. gitu, bukan. Datang Mm-mm, ke gitu. PM. Terbuka untuk umum tuh kalau menurut Hakim Tipikor Tipikor. di Denpasar ya datang Datang ke ke pengadilan. pengadilan nonton Nonton gitu loh. sidangnya. Bukan ikutan berapa Join meeting di- ID-nya gitu, bukan bukan. ikut join di gitu. Zoom. Karena itu ada permanya sendiri. Cuman kalau dari sekilas kita baca-baca permanya, memang itu ada beberapa opsi. Yang penting itu pengunjung itu bisa terlihat di layar semuanya. Intinya sih ke situ, gitu. Jadi kalau misalnya mau nonton sidang, boleh monggo. Nanti coba tanya dulu, misalnya kalau misalnya di Karangasem, datang aja ke kantor kejaksaan. Nanti kita tanya ke hakim. Hakim gimana nih kalau ada peserta sidang mau nonton, apakah di kejaksaan atau Betul. di Atau pengadilan, di gitu kan Mbak ya? pengadilan, Betul. Gitu. Tetapi tergantung juga kalau misalnya sidangnya tertutup untuk umum ya nggak boleh. bisa gitu. Nggak bisa juga. Iya, soalnya ada tertentu ya sidang Ya. yang nggak bisa dilihat orang banyak. Oke, next pertanyaannya dari Rosalia Devi. Bedanya jaksa sama polisi apa ya? Tuh, apa Tuh, bedanya? Apa apa tuh, tuh Mbak? bedanya? Kalau jaksa di kejaksaan, polisi di Di kepolisian. kepolisian. Enggak, kalau jaksa Kewenangannya itu kan apa? kewenangannya Kewenangannya kalau ada berbeda. di kejaksaan itu kewenangannya ya sebagai di bidang penuntutan gitu, lebih ke Dan penuntutan kewenangan lain ya, kewenangan berdasarkan lainnya. undang-undang. Heeh. Jadi kalau polisi itu lebih ke apa ya? Bidang pemeliharaan keamanan bagi Keamanan, masyarakat, ketertiban, penegakan hukum, hukum, pelayanan pada masyarakat, Ya. perlindungan ya gitu-gitu. Tapi kadang orang yang awam mungkin sama-sama Sama pakai kok, pangkat tuh apa Ya. sih perbedaannya yang bedain gitu Mas? Kalau misalnya dilihat dari atribut itu sendiri, sebetulnya dibilang beda enggak, dibilang Bilang sama sama juga juga enggak enggak. gitu. Oh, Tapi oh. kalau misalnya kayak pangkat nih, kalau golongan ruangnya sih sama Sama. ya, golongan 3A, golongan 3B, golongan 3C dan lain sebagainya. Bentuknya juga hampir sama lah. Ada balok, ada bunga, ada bintang gitu ya. Cuman ya itu bedanya itu kalau kita kan di Undang-Undang ASN kan pembina. Kalau misalnya Iya. kayak Iya. kita tuh kan pembina muda gitu. Cuma nama di kejaksaan. Di kejaksaannya Ajun Jaksa Madya gitu. Cuman beda di situ, tapi
intinya sih nggak terlalu berbeda, cuman karena beda instansi beda aja. Kalau pendapatannya sama. Gimana tuh Pak? Ayo kejaksaan, ayo dong. Udah kerja terus nih. Oke. Next. Oke, dari Mau di mana? Ada ya masalah hidup yang enggak ya? Ya. Mau di Boyolali, mau di sini gitu ya. Ada aja. Permasalahan apa? Permasalahan apa Kalau dulu nih ya? permasalahan hukum kasus pertanyaannya berarti gimana maksudnya sih? perkara. Permasalahan seperti apa? perkara mungkin Mbak, perkara. Perkara. Gimana tuh Mbak? Apa bedanya? Mungkin sama ya, semua juga variatif, maksudnya nggak melulu cuma narkotika apa segala Ya, macam. Pasti di sini variatif. dominannya narkotika ya Mbak? Cuma paling kuantitasnya ya, apa? Iya, kuantitasnya, jumlahnya jumlah aja perkaranya yang beda. Karena jumlah penduduk mungkin atau wilayahnya yang luas. Mempengaruhi ya Mas kayak gitu. Ngaruh. Karena banget ditambah sih. lagi kalau Jakarta kan namanya juga ibu kota. Jakarta. Itu kan tempatnya semua di situ. Ya mungkin lebih kompleks lah perkara-perkara di sana. Tapi kalau Mas Bobi sendiri pernah nanganin apa aja di sini? Kalau di sini sejauh ini sih narkotika pastinya, karena di sini dominan narkotika Mbak ya. Pencurian, penganiayaan biasa, penganiayaan berat. Zina ya kemarin. Oh iya, zina, perzinahan ada, perlindungan ada, anak ada, tambang, terus lumayan variatif lah di sini, lumayan banyak. Nah, sama kan kita Mbak ya. Iya sih. Tipikor ya, Iya, tipikor. tipikor. Tapi kalau yang banyak memang narkotika ya. Iya, di sini dominan mungkin karena tempat wisata. Cuy. Nah, jadi banyak juga celah-celahnya. Nah, itu juga kita juga gencar-gencarnya nih, polisi juga gencar-gencarnya. Atau mungkin gitu Pak, apa penanganan perkara gitu yang ada di Karangasem tapi yang nggak ada di Jakarta gitu loh Pak, maksudnya kayak tambang Apa ya, kan? tambang ya? Tambang. Karena di sini Jakarta kan nggak ada tambang. nggak ada tambang. Iya. Jakarta nggak ada tambang. Kecuali tambang kripto mungkin ada ya. Oh, Tambang bisa. kripto. Ya kan sekarang kan ada Iya benar. Betul. itu profesi loh, tambang Iya, kripto tuh betul. katanya. Tapi Tambang Mbak sendiri kripto. calon jaksa udah belajar berkas belum? Aku sih belajar ya baru dikit sih Mbak ya. Maksudnya baru Apa yang beberapa. pernah dipegang gitu? Yang baru aku pegang tuh narkotika. Dipegang gimana dipegang? Narkotika ya ketawa Mas. Mending paling narkotika aja ya, karena kan nggak nyangka juga sih ya di Karangasem ternyata narkotikanya tuh banyak juga gitu. Baru ambil berkas itu aja sih. Dan dominan di sini ini Mbak ya penyalahgunanya ya. Penyalahguna. Dominannya di sini penyalahguna. Kalau untuk bandar-bandar sih tahun kemarin Itu kebanyakan umur Enggak. berapa gitu Pak ya? Maksudnya masih muda atau Ya masih gimana usia sih? produktif sih kalau masih menurut usia aku. produktif ya. Atau Jadi banyak sih. Mungkin karena pandemi ini Kalau juga ya? iya makin mungkin, meningkat ya? tapi kalau bandar sih mungkin nggak ada Mas. Tapi aku Iya. sering menemuin tuh residif dia. Ya, residif di sini tuh banyak Ulang, residif. heeh. Nah, Kayak gitu. nggak tahu, mungkin mereka kan dari beberapa kasus narkotika tuh kan kayak kalau misalnya nggak pakai narkoba nanti jadi lemes dan lain. Sebenarnya nggak juga. Saya Lemes BST, nggak diingetin makan ayam BST. Makan dulu ayang. kalau lemes mah makan, bukan pakai Iya. narkoba Iya, kan benar, gitu benar juga. gitu loh. Ya enggak, Kalau lemes ya makan, tidur, makan, itu kan nih kayak saya kan jadinya gendut gitu. tidur makan enggak lemes-lemes. Next, Next. pertanyaan selanjutnya dari Rina FZGED. Rina FZGED. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya, apa perbedaannya kejaksaan dengan jaksa KPK? Sebenarnya sama aja Mas ya? Sama Sama aja Cuman sih. beda Instansi. kalau cuma beda pendapatan. Gak enak juga ya? Enggak. Ya itu memang salah satu perbedaannya, tapi intinya itu sama. Cuman bedanya instansinya aja. Yang satu jaksanya di Kejaksaan RI, yang satu jaksanya di KPK. Tapi kan jaksa Tugasnya KPK juga berasal dari Kejaksaan. Kejaksaan Betul. RI kan gitu. Kayak kemarin tuh kan ada tuh beritanya kan di media sosial bahwa KPK mendapatkan amunisi baru dari Kejaksaan, mendapatkan 50 pegawai 50, baru gitu kan. Ya itu tuh bukan KPK menyelenggarakan penerimaan jaksa Jaksa, gitu, bukan. bukan. Tapi karena memang ada kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK, makanya
dikasih lah, bukan dikasih, bahasanya tuh gimana ya? Ditugaskan lah. Ditugaskan di dikaryakan KPK. di KPK. Di KPK. Nah, prosedurnya tuh seperti itu. Jadi bukan ujuk-ujuk ada ujuk-ujuk boleh nggak sih? Ujuk-ujuk ya. Nanti disentuh. Ya, bukannya tiba-tiba gitu. Langsung Tiba-tiba gitu. langsung apa namanya? Tiba-tiba langsung pembukaan KPK buka. Itu dari kita. Itu pun ini Mas ya dari KPK pun masih tetap bisa balik ke kejaksaan Iya, juga. balik lagi. Entah promosi entah ini Iya, mutasi. kalau misalnya memang sudah di KPK merasa jasanya sudah bukan tidak dibutuhkan, sudah berjasa di KPK, misalnya mau promosi, mau gimana, bisa balik lagi ke Tapi itu kejaksaan. ada syaratnya juga ya. Ada, Ya, ada pasti juga kan. ketentuan. 3C dia. 3C minimal ya. Minimal kayak 3C, terus ya tentu itu ada seleksi lagi. Iya. Nanti kita juga mau coba. di sini. Tapi kalian ini gak sih lebih gimana? Mau pengen di kejaksaan RI atau di KPK? Ya takut ya Ini jawabnya. pertanyaannya menjebak. Pertanyaan menjebak. Nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Pertanyaan Ya sama menjebak. aja. Sama kan aja. sebenarnya sama Kan kita aja. juga di bawah kejaksaan juga ya. Ya. Tujuannya juga sama. Mm-mm. Oke. Oke. Yuk, Menjebak. lanjut. Next, Jangan. aku ya. Next. Oke. Andawia _ sharing tentang pengalaman sedih dan senangnya di kejaksaan dong. Nah, Sedihnya gimana Mas Angga? Tiap hari dari kosan sedih dia. ini berbagi dulu nih pengalaman yang udah Basrit dulu. di mana? Jawa di mana? Di Mbak? Gorontalo aku sebelumnya. Iya, sebelumnya di Gorontalo. Apa ya sebenarnya bukan sedih sih kayak bukan seneng juga. Gimana ya? Ya pasti ada lah ya. Ya, sedih, senang gitulah itu pasti campur ada. lah. Ya namanya sedih dan senang kan datangnya satu paket. Iya, benar. Ya nggak Mas Angga? Benar nggak, Mas? Ada yin Jadi, dan yang gitu ya, benar. seimbang lah. Jadi sebenarnya nih kalau ini aku tuh nggak akan tahu di mana sih Gorontalo tuh kalau nggak masuk kejaksaan gitu karena apa sih itu Gorontalo? iya aku Bentuknya dibawa apa sih, gitu? kita tuh iya jangan keliling sih Mbak. Iya. Maksudnya orang Kalian nih juga. teman-teman yang di kejaksaan tuh kebanyakan gitu kayak Iya. kita baru tahu suatu tempat tuh karena SK penempatan di situ gitu dan experience-nya tuh macem-macem lah gitu. Iya. Ada yang wah ternyata di luar Jawa tuh banyak ya tempat yang gini gitu. Apalagi Mas Bobi kan lebih paling jauh nih menurut Iya, aku benar. ya. Iya. Lebih dekat ke mana, Pak? Lebih Ininya, dekat Pak? Filipina. Jadi dulu Filipina. tuh saya tuh ditempatin di Kepulauan Talaut namanya itu. Miangas. Jadi Miangas itu paling utaranya Indonesia. Nggak ada lagi yang paling utaranya di Indonesia, cuman itu tuh. Nah, Ya pengalaman kepleset aja nyampe Filipina ya. kepleset tuh. Jadi kalau misalnya di Miangas itu Mbak, kita nggak usah pakai teropong, kelihatan tuh Filipina gitu. Lebih deket ke Filipina Filipina daripada daripada ke balik. Manado gitu ya. Nah, yang lucunya itu sih ya namanya senang sedih ya pasti ada ya, namanya pastilah. manusia ya. Cuman ya ini waktu pertama kali nih datang ke Manado. Siapa itu Bu Kasubagnya, Bu Kasubag kepegawaiannya tuh bilang, kalian itu harus tahu orang-orang Jawa gitu loh. Indonesia itu bukan cuma Sumatera dan Jawa dan Bali, tapi ada Kalimantan, Sulawesi dan Papua, NTT dan lain Maluku. sebagainya. Semuanya lah. Nah itulah justru kita ya alhamdulillah bersyukur gitu loh, dengan kejaksaan kita bisa kenal nih Yuk. sama di mana tuh. Dulu mana tahu saya Talaut Pun kita nggak semuanya dapat, kita paling nggak teman kita di situ tuh. Iya. Situ tuh mana? Iya, gitu. jadi kita Mana, tahu gitu loh. Karena kan banyak juga kayak saya tuh nggak pernah tuh saya nginjek ke Sulawesi tuh nggak pernah dulu. Begitu dapat SK Sulawesi Utara di Talaut, ya sekalinya kalau bahasa Sunda mah langsung menceleng gitu loh, langsung Jangan pakai bahasa Sunda, jauh. bahasa Oh, iya, Indonesia. langsung kelempar ke sana gitu loh. Oke. Kalau Mbak kan baru ini ya pertama kali penempatan di Baru sini. pertama. Gimana? Awas ya sampai Kan nggak boleh ada keluhan kalau di sini dong. Ya, bukan keluhan sih, kayak lebih ke kaget aja sih sama Kaget. apa ya, sistem Iya, kerja mungkin. dunia ya. kerja Dunia gitu, kerjanya. kejaksaan. Emang Kaget. dikiranya gimana kalau kejaksaan? Kalau kan Jadinya? dulu kan kayak, kalau udah jadi PNS mah gampang, duduk aja dapat gaji gitu. Wah. Wah, itu kan rasanya mau ditonjok nggak kalau sekarang nih kalau ada orang ngomong kayak gitu, udah nih, duduk nih sini, duduk. Pengen kayak gitu loh. Jadi tapi ya beban pekerjaannya lebih berat ya. cuma Mbak. benar-benar banyak banget yang bisa aku pelajarin sih. Benar. Itu sih yang Makanya tergantung juga kalau menurut saya sih, yang namanya bekerja itu
tergantung pribadinya ya Iya, Mbak ya. benar. Ya alhamdulillah kita berada ya kalau di sini yang saya rasakan kan semuanya tuh mau kerja Mbak gitu. Jadi kita berada di lingkungan yang memang membangun kita ya, apalagi saya, Mbak Astrid, apalagi Mbak Cynthia itu kan masih baru-baru. Alhamdulillahnya ketemu sama senior, pimpinan yang memang merangkul kita untuk Bener kerja, banget. Iya, bener. Apalagi kalau gitu loh. kita kan sama Udah jangan tipesnya lagi. Oh iya. sama-sama perantau ya. Iya. Dulu aku begitu buka SK kan, ini masih Indonesia atau enggak gitu kan, kan belum pernah. Tapi nyampe sana ya udah sama-sama perantau, kita sama-sama ya udah nyari hiburan bareng apa. Jadi kayak ngerasa punya keluarga baru, malah pun kita udah nggak di sana tetap kekeluargaannya tetap dekat. Itu sangat indah untuk dikenal. Dan tidak Tapi untuk diulang. Tapi tidak untuk diulang. Yang penting ada pengalaman di situ. Betul. Tetap seneng, tapi ada sedihnya juga, manusiawi lah. Pastilah. Sedih. Apalagi jauh dari keluarga itu yang Iya, itu yang berat. Apalagi kayak Mbak Astrid, saya, kalau Mbak Cynthia, makanya Mbak Cynthia nggak boleh ngeluh karena. tapi kan Mas Bobby Betul, istrinya gitu loh. ikut ke sini. Iya sih. Tapi sekarang istri saya kan lagi di sana, kan iya, jauh bener. juga. Saya? Ayo, yang mau daftar. Gitu. Gitu guys. Sedihnya itu, senangnya banyak juga, sedihnya juga banyak. Manusiawi lah. Benar sih. Next, aku ya? Betul. Ya. Yang mana nih? Oh, sharing udah ya tadi ya. Apa Safi Raurt? Safi Raurt, apakah jadi jaksa susah? Wow. Jadi jaksa. Maksudnya susah gimana nih? Maksudnya susah untuk masuk susah apa jadi nih? Susah jaksa. masuknya atau jaksanya yang Jaksanya. kelihatan susah? Soalnya ada teman saya di sini yang mukanya susah mulu. Tiap hari tuh susah terus. Jadi susah. Maksudnya nih jaksanya kelihatan susah gitu. Ya, gimana pertanyaannya? Mungkin gimana Kak? Mungkin mau menjadi jaksa iya, apakah kalau- susah atau enggak gitu ya mungkin ya. Terus jalanin Ya, tugasnya tuh susah apa enggak? ya, mungkin Mungkin itu kayak ya. gitu. Enggak sih. Ya, Ya, gimana ya? tergantung. Kita Kayaknya itu semua dituntut bisa- untuk ini, kita memang dituntut Dituntut untuk untuk- bisa. Bisa. Hmm. Belajar lah Iya, ya. belajar. Enggak yang Dituntut- langsung bisa juga Nggak sih bisa. ya. Kayak saya, Belajar terus. Belajar Mbak Astrid, terus. Mbak Cynthia, sampai dengan saat ini pun kita masih belajar. Masih belajar. Kita belajar sambil bekerja, cuman dalam menentukan keputusan, tentu kita harus matang-matang tuh belajar lagi belajar. Yes. Karena kan kita nangani itu kasus-kasus yang memang beda-beda, tiap Iya. orang tuh beda-beda kasus yang nggak bisa sama. Karena ada latar belakang yang berbeda, ada pertimbangan yang berbeda, itu macam-macam. Kita pun kan sarjana hukum, apa yang kita dapat di kuliah dulu jauh berbeda Mas ya. Iya. Sama Sama prakteknya. prakteknya di sini benar. Ya walaupun teorinya ya emang Ada sama Iya. sih. benar. Cuma prakteknya beda. Makanya namanya belajar sampai tua juga namanya belajar terus. Belajar terus. Tapi kalau yang susah tiap hari susah gitu ya. Ya enggak. Ya Nggak enggak. gitu Enggak juga sih. Ada yang susahnya, ya enggak ya, ada yang Iya. susahnya. Ya. Cuman ada juga kok yang gampangnya. Jadi enggak semuanya susah. Intinya kemauan ya, Mbak ya. Iya, Iya. benar. Kalau misalnya kita udah komitmen, gayanya kan komitmen gitu Komitmen. loh. Kalau udah komitmen pasti bisa kok. Pasti bisa. Semua peraturan kita harus kuasai. Kuasai. gitu Iya loh. benar, karena kan semuanya selalu terbaharui ya, apa sih, Iya, refresh harus terus. update terus. Baru ada aturan baru lagi. Jangan sampai aturan udah ketimbun lama masih kita Masih pakai pakai. gitu. Kenapa nih? Kenapa ya? Nah, begitu. Next pertanyaan dari Musti Karisma. Assalamualaikum, saya ingin bertanya apa saja yang harus kita hindari agar tidak terjerat hukum dan dipenjara. Hashtag tanya Jaka Mas. Ayo. Apa tuh? Biar kita aman. Ini agak panjang nih Iya. kalau misalnya kita Enggak ngomongin sih, masalah banyak juga ya. Kalau apa yang harus kita hindari, ya harus kuliah hukum Kuliah hukum dulu dulu, gitu. tahu. Karena Tahu tuh di kuliah hukum itu dikasih tahu tuh apa aja tuh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai sama undang-undang. Indonesia itu kan banyak sekali banget. peraturan, banyak sekali, berapa ratus itu. Jadi kalau yang intinya sih kalau menurut saya, kalau misalnya mau mau jauh dari hukuman itu, nggak mau terjerat masalah, tanya aja ke diri sendiri, salah nggak sih gitu Iya. loh. Kalau Itu- nggak tahu, cari aturannya gitu Iya, kan. tanya Om Google gitu Iya, ya. apalagi gampang sekarang Iya. kalau udah buka Google kayaknya bisa deh. Tapi yang paling intinya sih
kalau nanya ke diri sendiri kan kadang pasti kita juga tahu sebenarnya Iya, jawabannya. sebenarnya Kalau itu kan nggak tahu. boleh, Oh. kita tahu. Karena itu kan namanya hukum kan lahir dari norma-norma, kaidah-kaidah yang ada dari masyarakat. Tentu saja nggak mungkin kita ngebuat aturan yang memang bukan berdasarkan norma-norma Iya, kan benar. gitu. Gitu. Itu. Next, Oke, next. pertanyaan. Dari Putra Yasa 96. Pak, bagaimana cara mengambil barang bukti di Kejaksaan Karangasem? Caranya Caranya itu ada kayak hampir mirip kayak tilang tadi ya. Iya. Pertama kita bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Karangasem. Kalau memang yang mengambil itu langsung yang bersangkutan Cukup. kembalikan Iya. barang buktinya, cukup Bawa bawa KTP. KTP. KTP aja. Bawa KTP langsung menemui petugas barang bukti, udah bisa langsung diambil ya, tanda tangan berita acara BA20 biasanya. Kayak gitu. Tapi kita juga ada Japtrapti. Japtrapti. Japtarti. Japtarti. Nah, ini dia Jaksa. petugas, Oh, iya, ini. petugas barang buktinya. Jaksa udah apa, ada Mas? di- Saya mau tegasin ini. Jaksa apa? Japtrapti. Jaksa antar Barang bukti. Jadi untuk wilayah Karangasem ya khususnya yang jauh-jauh, mungkin kita juga udah pernah beberapa kali ya, masa nggak nganterin Ada. barang bukti Beberapa. langsung Terakhir itu ya. yang sabuk kelapa itu loh. Iya benar. Ya. Tuh, bisa. Jadi kalau misalnya memang Kita yang jemput bola. jadi kita yang jemput bola. Jadi sekarang itu kalau misalnya sudah putusannya sudah inkrah, terus kita juga lihat ya, maksudnya petugasnya memang karena kan di sini kita kekurangan SDM, jadi bahasanya Indonesianya ini mencolok-mencolok tuh apa sih gitu loh. Apa sih? Kalau misalnya lagi dibutuhkan di satu bidang, Ah, ya, serabutan gitu loh. lah. Serabutan lah gitu loh. Tapi make sure juga itu barang bukti memang dikembalikan ya. Jangan Iya. sampai di dalam putusannya dia dimusnahkan atau dirampas untuk negara tapi Dia minta, diambil, gitu. nggak Nggak boleh. bisa. Iya itu juga sih Pak. Maksudnya orang-orang awam tuh kan nggak ngerti ya, karena ternyata barang bukti itu ternyata udah ada di putusannya. Barang bukti itu mau Ya. dikembaliin atau dimusnahkan. Curhat ya, Iya kan? ya. Waktu ini kan kejadian Ya, tuh Pak. Pas jadi- piket itu kan ada. Jadi kebetulan kan Gimana memang tuh? Aku nggak tahu apa soalnya. namanya, kalau misalnya memang terhadap barang bukti itu kemarin tuh terpidananya terpidananya yang datang ya. Nah Itu- kalau misalnya memang terpidananya itu waktu pas pemeriksaan di sidang kan putusan tuh. putusan. Kalau memang nggak sesuai dengan keinginannya, ya kan bisa ada upaya hukum, Iya, bisa banding, banding, bisa gitu. kasasi. Tapi kalau misalnya udah putusan, terus udah menerima putusan hakim, inkrah dong. Inkrah. Otomatis kan kita sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan, ya kita kan harus melaksanakan putusan pengadilan. Kalau diperintahkan oleh pengadilannya dimusnahkan, ya kita harus musnahkan. Kalau misalnya dikembalikan kan itu menyalahi aturan juga. Nah, kita juga rutin untuk pemusnahan Ya, barang bukti Iya, Mas, ya. sekaligus Rutin ya. nih info nih. Sebulan sekali atau seminggu sekali gitu? Sebulan sekali ya? Setahun 2 kali. Setahun. Sebulan sekali. Berapa sih? Bulan sekali. Ya, ya tergantung ya, tergantung ya, sih. tergantung. Itu juga info sih Pak, karena waktu ini kan ada tuh dia bilang boleh nggak saya lihat tuh kalau memang barang buktinya udah benar dimusnahkan Oh, nih boleh, dari boleh, sini. boleh. Kan di sini ya kan kita nih ngundang teman-teman wartawan juga ya. Ya, jadi Sekaligus info ya teman-teman nih. kalau mau lihat boleh, biasanya kita hari Jumat tuh. Soalnya kan lowongnya biasanya kan karena kan ngundang juga polisi, ngundang juga perwakilan dari pengadilan, ada wartawan, ada masyarakat, bukan cuma satu orang kok yang mau nonton, Iya. banyak. Benar. Gitu. Nanti bisa Betul. disaksikan. Terus ini juga kalau misal dia yang ngambil tuh bukan yang bersangkutan langsung yang ada dalam putusan, misal keluarganya bisa Mbak ya? Bisa, itu pakai surat kuasa. Surat ya. kuasa Ya, dari surat yang Kuasa. Berarti bawa KTP aja, bawa KTP sama kalau misalnya nggak ada ya surat surat kuasa. kuasa. Gitu. Tuh, next pertanyaan selanjutnya dari Yoga Pasupati. Om Swastiastu Pak, apakah perpusnya bisa diakses oleh masyarakat umum? Tanya kita. Ya, Bisa nggak? sangat. Bisa Bisa, dong, bisa. cuman untuk saat ini belum ya. Karena kita Belum launching ya. Belum launching. Ini sebenarnya kita nih Sekaligus ya agak gini nih. ya, ini kita sedikit spoiler Iya, gitu. benar. Ini kita lagi di perpustakaan, jadi kita punya koleksi buku banyak. banyak banget tentang hukum terutama Mas ya. Ya. Tapi selain tentang hukum juga ada novel, bacaan-bacaan Novel ringan bacaan ringan lah.
sampai ada itu cara-cara meruqyah tuh ada. Menurut Tapi kalau buku Tidak, masa nggak? tapi kalau buku nikah nggak ada ya di sini ya. Nggak ada nih. KUA ya Nggak adanya ada. ya. Nggak ada. ada ya di KUA. kalau Udah, itu. udah. Jadi kalau Kok misalnya gitu sih mas senyumnya mas? Baru bilang buku nikah. Jadi intinya kalau misalnya diakses masyarakat tentu saja bisa, Bisa. tapi tunggu launchingnya dulu. Terus Betul, di sini tempatnya kok ini cozy banget ya, cozy cozy banget. ya. Tinggal nunggu ini aja. Mohon izin Pak Kadari, Iya. tinggal nunggu coffee shopnya Iya. aja. Yes. Oh iya benar. Ada coffee shopnya Coffee shop kan. yang Jadi kita Iya. nggak usah repot-repot keluar. benar. Ntar, nggak Tubruk boleh ya, nyebut tubruk, merek. tubruk. Kopi tubruk. Dubruk. Oke, Oke next. Next. aku ya. Ya. Tadi itu siapa? Ini nih. Yoga Pasupati ya tadi ya. Oke, selanjutnya Lia_SN. Apa sih Jakamas itu? Tanya. Ya. Jakamas itu Jakamas adalah itu. Jaksa Jaksa Karangasem Memasyarakat. Memasyarakat. Jaksa Karangasem Memasyarakat. Jadi itu sebuah apa sih? Bukan jargon apa sih mas? Bilang. Simbol lah, Simbol. simbol Ah. gitu. Jadi kalau untuk memudahkan masyarakat, jadi kita tuh ada boneka nih. Iya, benar. Nah, ini namanya Jakamas. Jakamas. Ini tuh simbolnya kantor kita. Dan Nah, itu di dalam Jakamas itu termuat inovasi-inovasi anak-anak. betul. Ya. Contohnya seperti Japena, Jaksa Peduli Bencana, Jatiling, Jaksa Tilang Keliling, Japenkum, Jaksa Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Japtarti, Jaksa Antar Barang Bukti, Jasi 24, Jaksa Siaga 24. Ya, jadi ya dia tuh sebagai ikonnya Kejaksaan Negeri Kejaksaan. Karangasem. Dia udah terkenal loh. Dia sempat terbang ke Jakarta. Ya benar. Ya kan waktu yang waktu kita masih CPNS. Itu tuh terus kemarin ke Denpasar, Ke Denpasar, dia nggak jalan-jalan. bisa. Saya aja nggak pernah jalan-jalan nih nama di sini. Dia Hebat udah kali nih di jalan-jalan Jakamasnya. gitu. Dia udah jalan-jalan. Betul. Karena memang ikonnya Kejaksaan Negeri Karangasem. Jadi kalau misalnya kita lagi turun nih ke desa ngasih penyuluhan, ada tuh si Ada. Jakamas. Kayak podcast sebelumnya tuh. Muncullah dia suka kan. ngerecokin kan dia Ya. datang. Nah, itulah Ya, Jakamas. benar. Ya, dia cameo gitu lah ya. Ya, dia ikonnya. Ya. Oke. Oke lanjut. Tapi siapa yang bisa menebak siapa yang di dalam Jakamas? Iya, benar. Siapa? Akan mendapatkan Siapa? hadiah Siapa? dari coba? Mas Bobby. Baru gue bilang dari siapa nih Adi? Siapa? Ya, siapa di dalam Jakamas? Oke lanjut. Dari Riri SNT. Assalamualaikum, ingin bertanya apakah perbedaan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi? Nah, jadi kalau dari mana dulu Mas? Dari Kejaksaan Kejagung Negeri. dulu Ah, atau Kejagung dulu. Kejagung dulu. Kejagung dulu, Kejagung dulu. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung atau sering disingkat Kejagung tuh lingkupnya adalah ibu kota negara ya Mas Betul, ya, ibu di kota pusat negara. di Pusat. Jakarta. Pusat. Tapi kalau Kejati atau Kejaksaan Tinggi lingkupnya di ibu kota provinsi. Betul, di ibu kota Kalau provinsi. Kejaksaan Negeri atau Kejari itu lingkupnya kabupaten atau kota. Ya, betul. Tapi ada lagi sebenarnya di lingkup apa tuh Mas ya, Kecamatan. Kecamatan ya, Kecamatan. dia di bawah Kejari. Biasanya diikut di bawah Kejari itu Capjari, cabang Kejaksaan Cabang Negeri. Itu Kejaksaan biasanya yang wilayah Wilayah Kejaksaan luas. Negerinya luas ya. Jadi biar nggak misal ada penyidik Penyidik atau nggak jauh gitu nggak aksesnya. jauh dari mana ke mana, atau pengadilan pun juga seperti itu. Ya, Ya, tapi bedanya itu kalau di kita, ya kalau cabang itu kan sama kayak polsek. ya benar. Cuman kalau misalnya di kejaksaan itu nggak semua Kejari ada Ada cabang Capjari. gitu. Jadi cuman beberapa Kejari aja yang ada Beberapa cabang. aja Kalau yang memang ada. luas banget gitu baru ada cabang. Begitu. Betul. Next. Underscore Mas Bro. Wih, Mas Bro. Mas Bro. Yes, Pak Mas mau Bro. tanya, apakah masyarakat bisa memantau perkembangan kasus yang ada di yang sedang ditangani, dan bila mana boleh melalui apakah masyarakat dapat mengakses informasi tersebut? Gimana tuh, Mbok? Gimana, Mbok? Bisa nggak? Bisa. Bisa Bisa dong. dong. Pasti Pasti dong. bisa. Karena kita harus transparan ya, bukan benar. telanjang ya, transparan Bukan, ya. bukan. Karena beda itu. Beda. Transparan. Kita punya hotline. Hmm. Jadi siapapun yang mau bertanya tentang apapun itu, Masa perkembangan enggak? Nanti tulis ya hotline-nya. ya, perkembangan kasus ataupun apa Mas ya, laporan ya. Ya, Nah, mau bisa. mau nanya perkembangan kasus, mau mengadu di situ, mau lapor di situ. Curhat juga boleh. Ya, curhat juga boleh gitu loh. Boleh lah kalau curhat. Tapi kalau misalnya
kurang greget atau kurang puas nih, Bisa langsung bisa langsung datang. datang aja, nanti ketemu sama Mbak Astrid Sama Atau Mas Pak Bobby Bobby. juga. atau Mbak Cynthia gitu loh. Nanti dilempar lagi. Oke. Begitu, jadi intinya bisa loh kalau misalnya mau nanya-nanya, mau apapun, nanya mengenai perkembangan kasus. Bahkan sebenarnya sebelum nanya kayak gini, ya langsung aja nanya kasusnya Iya, gitu. betul, benar. Pasti bisa kita jawab. Begitu. Yes. Next. You. Aku ya. Ada pertanyaan dari Ardli NRIEHSN. Susah ya, Bu. Selamat siang, mau nanya nih buat kakak-kakak cantik podcast ke KN Karangasem, gimana sih cara kakak menjalankan tupoksi kakak sebagai jaksa di era pandemi ini? Mengingat Omicron di Indonesia lagi meningkat, bagi tipsnya dong kak, gimana sih tetap kerja dengan sehat dan beauty? Beauty. Makasih. Belum pulang Beauty. makan hari. Kita Oke. Kita ditungguin guys Iya sama nih Pak guys, Kajari. tungguin sama Pak podcast dengan Kajari. tekanan guys. Podcast dengan karma. Oke. Oke, gimana? Gimana nih katanya? kakak-kakak cantik nih? Ini kan untuk biar ceweknya tetap pertanyaannya. beauty. Tetap Mbak beauty. Astrid. Jadi kita sidang sambil maskeran gitu ya. Enggak ya. Gitu dong. Ya gitu. Ya sama sih, maksudnya pun pandemi juga nggak mengurangi semangat kita untuk tetap bekerja Mas ya. Betul. Maksudnya tetap bekerja seperti itu, cuman Versinya lebih hati-hati ya, versinya Mbak? lebih hati-hati karena kita kan lebih sering ketemu Masyarakat orang-orang orang. luar lah, Oh. pokoknya yang di luar sering kesini ataupun kita juga sering keluar gitu. Jadi tetap hati-hati, prokes juga. Dan alhamdulillah kita juga alhamdulillah sehat ya sampai Sehat ya. sekarang. Kantor juga support, selalu ngasih vitamin, terus pemeriksaan rutin juga bisa Iya, tiap tes minggu ya. kesehatan. Bisa juga. tiap nih hidung nih bolong Iya. udah gede. Antigen rutin. Rutin. Gitu. Aduh, gitu. Intinya kalau kerja nggak beda ya, Iya. cuman Enggak sih. caranya aja lebih hati-hati Lebih kita hati-hati. karena menjaga kesehatan. Tapi kita patut bangga loh Mas. Maksudnya banyak kantor atau apa yang WFH. Tapi selama ini Iya, kita kita nggak ada Kita nggak pernah WFH. Nggak ada WFH. Apa itu WFH? Apa itu WFH? strong. Keep strong kita. Gitu. Kenapa nih ya kayak gasnya lebih tinggi gitu ya? enggak. Begitu. enggak. Semangat aja kita. Oke, Oke, lanjut. next. Dari ya ampun, ini DHSMHR. Maaf ya kalau Desmir. salah. Ya Desmir. itulah ya. Oke. Pertanyaannya, apakah penerapan RJ sudah pernah dilakukan pada kasus narkotika? Apa yang menjadi dasar dapat diterapkannya RJ pada kasus narkotika? Hashtag tanya aja Kak Mas. RJ. Kayaknya di Karangasem belum pernah Belum. sih. Wah, kalau di Karangasem belum pernah. Belum Cuman pernah. ini pertanyaannya berat ini. Soalnya ini masih digodok ya di Kejagung. Cuman mungkin kalau untuk RJ narkotika itu nggak bisa ke semua perkara narkotika. Kalau Iya, kasuistis lagi dong. Enggak pasti. narkotika aja nggak semua bisa kan? Iya, jangankan ngomongin narkotika karena perkara-perkara biasa aja kita harus selektif betul. Kalau apalagi narkotika. Apalagi narkotika. Nah, paling kalau menurut saya sih yang bisa di RJ itu paling yang korban, Mbak. Yang korban dijebak gitu, misalnya ada anak-anak dikasih permen, ternyata permennya narkoba. Nah, Dulu mungkin kan sering kejadian tuh ya, ya kayak gitu-gitu. mungkin yang kayak gitu yang bisa di RJ. Tapi kalau misalnya jualan narkoba, bandar Ya, gitu, nggak ya nggak mungkin. mungkin Nggak kan, mungkin makanya sih. kasuistis. Shoot. Tapi sejauh ini kalau di Karangasem enggak. Belum ya. Dan belum Dan ada juga ininya ya. Ini juga kan lagi digodok ini tuh, Mbak ya. Lagi digodok sama Jampidum. Kemarin juga saya nonton podcastnya Duo DM tuh mengenai dari Pak Direktur Narkotikanya. Ya memang lagi digodok. Memang dimungkinkan. Cuman masih belum ada petunjuk ke bawah ya. Yes, Paling gitu kita sih. menunggu petunjuk, Menunggu dari petunjuk aja. pimpinan. Pimpinan. Seperti itu. Begitu. Next. Oke, next. Aku ya. You. Aziz Nur Arifin. Kak mau tanya kalau jaksa kewenangannya apa aja ya, Kak? Wih, Banyak. Semua tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang terbaru ya. Kewenangan jaksa itu bertambah sebelumnya yang di pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan 30 AB
dan 31C. Nah, itu tuh yang dari Pidum sendiri, kita ada kewenangan untuk penuntutan, pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat. Dari Datun, ada bidang perdata tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, seperti yang udah dijelasin Mas Bobi tadi. Terus dari keamanan dan ketertiban, pengawasan barang cetakan, peningkatan kesadaran hukum, pakem, PAM, kebijakan hukum. Itu yang baru ya. Terus yang baru pemulihan aset, seperti itu. Dari Intel sendiri apa aja tuh Mas? Kalau Intel tuh cukup banyak sih. Salah satunya yang pasti udah diketahui ya mungkin hanya masyarakat atau sobat bijak itu kan di dalamnya itu ada Lead Pamgal, penyelidikan, Lead Pam pengamanan, Gal itu penggalangan, terus ada Pakem pengawasan aliran kepercayaan, kita juga ada pengawasan multimedia yang baru itu pengawasan multimedia, hingga mungkin penyadapan ya, yang penyadapan. baru tuh yang baru tuh ya, Oh, penyadapan. cuman kita kan lagi nunggu peraturan pelaksananya aja sih. Cuman dengan udah adanya undang-undang baru Lebih banyak ya. bebannya lebih banyak ya. karena Semoga kewenangan dengan beban yang Yang lebih banyak baru. ini. gajinya gitu ya. Tapi kita tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Gitu. Terakhir ya, next ya. Oke, Oh. terakhir. Dari NGRH NFDH. Orang zaman sekarang ini emang gini, Mbak ya. Kayaknya nih kalau orang Bali NGR nih murah. Jangan disingkat ya. murah gitu ya. Berarti Oh gitu Mbak. Kalau orang NGR Bali itu tuh- biasanya NGR ya tuh murah. Oh iya sama kayak Oh, Gusti gitu GST, GST. gitu. Oh iya iya. Jadi kalau orang Bali jangan disingkat dong. gitu. Oh iya, Ini oke lah. pertanyaan. Apa tuh Mbak? Pertanyaannya Mbak. Halo sobat. Oke. Halo juga. Izin mau bertanya dong, Sob. Sob apa nih, Sob ayam? Sobi. Sobi. Apa sih arti dari asas oportunitas dan bagaimana penerapannya sejauh ini pada peradilan di Indonesia? Terima kasih, tanya Jaka Mas. Yuk. Gimana tuh Gimana opportunitas? tuh? Yuk. Apa tuh opportunitas? Oportunitas. Saya taunya opor ayam. Jangan jam Opor segini ayam juga. aja bisa diangetin. Jangan Enggak, segini. oportunitas itu kan namanya oportunitas itu kalau di kejaksaan kan ada asas oportunitas. Memang Jaksa Agung itu mempunyai kewenangan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum ya. Itu tuh ada tuh di undang-undang pasal berapa lupa itu. Ya intinya memang hak prerogatif Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara beda loh sama RJ. Kalau RJ itu menghentikan Ya, penuntutan. Kalau oportunitas itu menyampingkan perkara demi kepentingan umum ya, kepentingan umum ya. Jadi kalau misalnya karena ada misalnya suatu perkara yang bikin gaduh se-Indonesia gitu, Iya. itu dihentikan supaya nggak gaduh. Contohnya tuh kasusnya siapa? Itu Abraham Samad, Abraham Samad. Bambang Wijo, Siapa? Wijoyanto itu Wijoyanto. Wijoyanto, terus Chandra Hamzah. oh ya Bibi Chandra ya, Bibi Chandra. Nah, jadi perkara-perkara yang memang menimbulkan riak di publik yang memang mengganggu ketertiban umum. Ya memang kalau nggak salah itu kan mantan pimpinan KPK ya. Pertimbangan Jaksa Agung pada waktu itu ya seingatnya saya udah lama itu tahun 2000-an kalau nggak salah, cuman pertimbangannya itu kan karena demi menegakkan, karena dia pimpinan KPK. Lagi garang-garangnya lagi berantas korupsi kan. Ya, waktu itu lagi. Karena untuk pertimbangan yang seperti itu, dan ditambah lagi ada dari masyarakat sampai pengadilan, polisi dan lain sebagainya, itu kan udah dirembukan bersama. Lebih bijak apabila memang di deponering, bahasanya kan deponering ya kalau misalnya tindakan Jaksa Agung itu. Tapi kalau perkembangannya sekarang ya kita juga Gimana nggak tahu ya, juga karena nggak Jaksa tahu Agung ya. ya, Jaksa Agung ya. bukan Jaksa Bobi atau Jaksa Astrid. Jaksa Agung Atau Jaka gitu. Mas. Atau Jaka Mas nggak bisa, Jaksa Agung gitu. Iya benar. Nah terus gimana tuh? Ya udah kita Ya. nggak tahu. Ya intinya itu ada kewenangan prerogatifnya Jaksa Agung, Jaksa memang bisa Agung. digunakan. Pecun. Ada lagi Kayak Mbak? gitu. Ada lagi mungkin dari Dari teman-teman. teman-teman sini ada yang Ayo, mau pertanyaan, bro, Mas ada yang Oki. mau tanya? bertanya lagi. Nanya dong Mas Kakak Jari mau nanya? Kakak
Jadi mau nanya lagi nggak Pak? Aduh, jangan pulang malam nanti. Ini udah jam Iya, segini nih Pak. Ini udah jam 6, Ya. coy. Masa nggak ada yang mau ditanya? Gimana petunjuknya sudah ketemu? Oh iya, kemarin tuh ada yang nanya. Apa Apa tuh? tuh? Pak Bobi itu honor yang di siapa? Di depan itu lupa namanya siapa. Pak Bobi kenapa kok kalau misalnya sidang galak, tapi kalau nggak sidang nggak galak gitu loh. Enggak, aku nggak pernah galak sih. Ya mungkin bukan galak gitu. Dia nggak pernah galas sih. Nggak galak loh, nggak Tegas. galak. Nih, kameranya yang mana nih? Ya. Yang mana nih? Nggak galak kok, Nggak nggak galak. galak Cuman sih. tegas mungkin. Iya kan nggak mungkin. Berwibawa. Iya berwibawa. Kan kalau jadi jaksa nggak boleh. Itu syaratnya jadi jaksa tuh Iya, berwibawa. berwibawa, benar. Nggak boleh ngeyel. Masa kita Sri Mulat di Nah, persidangan iya, kan nggak lucu. Kalau Masa mau di bersri mulat nih bisa di follow dulu Instagramnya Mbak Astrid ya, Sri Mulat. Kan kalau di sidang nggak mungkin main Nggak tebak-tebakan gitu kan, pantun-pantunan kan nggak mungkin. Udah sih Ya kan nggak harus mungkin dua kali, tegas. Iya harus benar. tegas. Kita aja sebisa mungkin kalau ada yang lucu ya. Iya ditahan, walaupun Ketawa. kadang lucu Lucu, gitu kan, ya, kadang benar. terdakwanya lucu lah, saksinya Kalau lucu. lucu tuh ketawa jangan sayang. Bisa, Gitu. bisa. Tuh. Jadi intinya bukan galak sih, lebih ke tegas. Tapi kalau misalnya ya mungkin pernah mungkin siapa namanya itu. Pokoknya pas mungkin dia lagi lihat jaksa sama pengacara kan, terus tendensius gitu Iya. loh, maksudnya teriak-teriak, pengacaranya tendensius, selalu berpihak gitu loh. Jaksanya mungkin suaranya tinggi, hakimnya tinggi, pengacaranya juga tinggi, mungkin dikira galak kan. Sebenarnya nggak galak, cuman memang ya namanya juga apa ya, lagi beracara. Ya, Memang kayak gitu tuh ini terbawa suasana kan? Iya, terbawa kita, suasana. Kita udah di persidangan tuh udah terbawa suasana. Ya mungkin karena faktor capek juga, Iya, benar sidang sih. dari pagi sampai malam, apalagi Mbak Astrid, Wih, sampai jam 11 ya, luar biasa sidang tuh, setiap sidang sampai jam 12, jam 11 Kayak situ enggak aja. Ini juga. senyumin aja. gitu ya. Yang namanya sidang kan pasti begitu. Kadang dapat yang soleh-soleha gitu, yang mulus. Kalau mulus ada dam aja gini, gitu kan. Ada juga yang berkerikil, yang ada Iya, pasti. riak-riak. Ya, Ya mungkin pas ngelihatnya, pas lagi ada riak-riaknya, intinya nggak galak kok kita, nggak gigit kita, tenang. Iya, Ya. aman. Ah, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang So, mau kita tanya? tanya dong apa kek? Ayo dong, tanya. Oh, iya. Beli pandai beli pandai. Apa? Jaksa itu dibekali senjata nggak? Samurai misalnya. Dibekali senjata nggak? Senjata apa ini? Garpu. Pistol. Senjatanya polisi. jaksa itu kan pulpen. Iya benar, itu tuh Jaksa lebih itu bahaya senjata- loh, benar. Iya, jaksa Pulpen itu tuh lebih senjatanya bahaya pulpen. daripada senjata-senjata tajam kalau jaksa. Emang itu. kamu bikin tuntutan tulis tangan ya? Iya. Aku sih diketik. Oh iya, tapi tanda tangannya. Tanda tangannya. Ya lebih. Ya, tapi ini Mas, di undang-undang terbaru itu kita memang diberikan fasilitas. Diberikan fasilitas bahasanya itu kalau nggak salah memang jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu bisa dipersenjatai oleh senjata api. Tetapi itu juga kan harus nunggu peraturan pelaksananya. Kita lihat dulu kalau misalnya kita mengacunya ke apa namanya Perkapnya Kapolri mengenai kepemilikan senjata api oleh ASN atau oleh sipil, itu ada tuh di Perkap Kapolri. Nah ini kita nunggu dulu nih peraturan pelaksananya seperti apa. Pun boleh kan pasti juga tetap ada kriteria kita. Iya. Betul. Siapa yang Siapa boleh yang bawa, boleh boleh bawa. nggak. Ya kalau Mas Asal Angga kan bisanya nerf. Tahu nerf enggak? dia airsoft gun dia. Airsoft gun terlalu bagus. Nerf itu loh yang Air isinya. ya, ada yang air, ada yang kalau kena tuh mantul gitu. 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 Iya. Jadi memang ada kriterianya Ada. yang menurut saya juga ya, namanya kalau misalnya kita ditempatkan di daerah konflik gitu, Iya. seperti senior-senior kami yang memang di daerah konflik terus gugur di situ, saya rasa disitulah yang dibutuhkan pengamanan untuk diri sendiri, bukan untuk hal-hal yang lain, Bukan tapi gaya-gayaan. bukan Bukan gaya-gayaan, gaya-gayaan. karena tanggung jawabnya itu kan bahaya juga ya kalau namanya senapan Senjata. api ya, senjata api itu bahaya, makanya harus sangat selektif gitu.
Iya. Tadi tuh apa pertanyaan Pandit? Iya ada tadi beli Pandit Apa? nanya. Lupa ya. Pertanyaannya kerekam nggak? Dejavu ya? Dejavu. Dia takut. Dia udah Kalau takut ya? sampai ini nggak Nggak terekam, Udah ya? biar aja dia yang podcast sendiri. Udah. Yang podcast kakak, yang rekam kakak, semua pokoknya. Nyambung dari jaksa yang tegas pada waktu sidang, ada nggak cerita-cerita lucu ya? Iya. Cerita lucu. Aduh. Sebenarnya kalau cerita lucu itu nggak bisa kita ceritain karena kebanyakan sidang yang lucu itu sidangnya tertutup untuk umum. Iya. Begitu Mbak ya? Iya benar. Ya kalau kita ceritain kita kena kode etik nanti. Tapi intinya banyak cerita lucu. Kalau aku nggak pas sidang sih Mas, bukan lucu juga sih. Oh gitu. Jadi, waktu meriksa nih, udah selesai. Yang diperiksa nanya, ibu jaksa. Gitu. Iya. Oh iya yang ibu-ibu itu ya? Iya, benar. Iya. Emang Menurut Anda saya bidan. udah pakai baju gini loh. Tapi saya juga punya pengalaman, Mbak. Dulu tuh waktu di Manado pakai baju begini, Mbak. Terus saya dibilang Satpol PP, Mbak. Sama juga. Sama. Saya pernah nih di Saya sini. pernah digituin. Pernah. Ini juga. Maksudnya tuh ya. Nggak pakai masker waktu itu ya, orang-orang pada lari gara-gara Mbak Asri. Iya, orang ibu-ibu nggak pakai masker. Aku cuma jalan. Terus dia langsung nunduk, maaf masker saya. Memang ini apa bajunya Sama ya? hampir-hampir sama kita. Hampir mirip lah gini. Ya sama-sama lah, sama-sama PNS juga. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Berarti cuma lucu tandanya- aja iya, gitu. cuma lucu aja. Kan berarti banyak masih ada orang yang nggak Nggak tahu, makanya kita Iya. itu dengan sarana seperti ini ya memperkenalkan kami tuh jaksa nih, bajunya begini, Satpol PP bajunya begini, polisi bajunya begini. Beda-beda. Soalnya juga banyak yang gini sih Pak, kalau misalkan orang-orang, oh kalau di kejaksaan tuh jaksa aja gitu. Banyak yang kayak gitu sih taunya. Kalau Ya. orang umum tuh kayak, oh cuma ada jaksa aja. Padahal di sini tuh kita banyak lah ya. Iya, banyak di sini. Di Juga- sini juga nggak cuma- semuanya sarjana hukum, Iya, Mbak ya. nggak cuma jaksa Ada, doang lah di sini. sarjana komputer, Komputer, ada, ekonomi juga ada. ekonomi ada, akuntansi ada. Luas juga ya sebenarnya. Banyak. Sarjana pengangguran. Itu Mas Angga. Oh bedainnya dari atribut kelihatan juga kalau jaksa ya Ya. ada Dari tulisan ininya jaksa sih. kalau Kalau TU TU-nya gini. gini. Kita juga punya pakai pin Pin. PJI, pin jaksa kayak gitu sih. Gitu. Itu aja. Bedanya intinya sih kalau menurut kita ini tetap kejaksaan gitu. Iya, Cuman benar. tugasnya aja yang beda. Ya Sama saling lah. support kalau Ah, jaksa nggak ada TU juga Nggak bisa. nggak bisa. TU nggak ada TU jaksa jaksa juga juga nggak nggak bisa. Sama kayak polisi. Ya, tetap ada sipilnya ya Mas ya. Ada apa? Ada namanya kalau di polisi kan ada perwiranya, ada anggotanya, tetap kayak gitu sama. Ada PNS-nya juga. Ada PNS-nya juga setahu aku. Ada PNS-nya juga. Aku tuh juga sering tuh kalau misalkan kan, loh kamu kan calon jaksa, kok inimu nggak kayak orang-orang isi jaksa. Orang-orang tuh nggak tahu kalau misalkan ternyata kalau masuk kejaksaan TU calon jaksa dulu, dulu, TU TU dulu. Ya kalau enggak ganti aja calon jaksa kan. Calon. Makanya kayak, loh kok kamu kan tahu calon jaksa ini ya. Iya, tapi ya orang umum kan taunya kayak gitu soalnya. Kalau di kejaksaan cuma ada jaksa gitu. Saya juga dulu, saya kan nggak tahu saya di kejaksaan dulu waktu belum tahu ya. Yang saya tahu juga gitu, orang kejaksaan ya jaksa semua gitu loh. Sama kayak polisi semua gitu benar, loh. iya sih, tahu. Padahal kayak di polisi tuh beda-beda. Iya. Jaksa beda-beda, hakim pun gitu. Hakim beda-beda. Gitu. Iya, beda-beda. Oh iya. Kan ada ada kayak Panitera. panitera kan belum tentu hakim. Iya Ah, benar. benar. Tuh. Yap. Ada lagi? Ada lagi? Lagi pertanyaan Mas. Udah mau maghrib ini, udah mau Jaksa maghrib. kok bisa jadi pengacara negara? Ah, ini nih. Nggak nonton Gak dari nonton tadi nih. dari tadi dia pasti Kita dia. udah keluar nih dari Kaki tadi. bobo di situ tadi. Ngapain aja mah dari tadi nih? Pasti nih. Ini ngapain? dari tadi. Kok ingat kan kalau udah 1 jam jadi Oh, udah 1 jam. Iya. Oke, Dingin oke, ini nggak oke. kerasa Oh ya ya, kita nggak kerasa ya ngobrolnya udah nggak 1 jam kerasa, ya. benar-benar. Oke, karena Oke. memang sudah mau maghrib di Jadi kita sini. closingan dulu. Iya. Ini kita closing. Benar. Silakan, Mbak. Ya, buat teman-teman yang udah nanya makasih. Makasih banyak. Semoga bermanfaat dan Ya. Semoga bisa ditangkap ya apa yang Ditangkap ya apa yang kita jelasin. jelasin. tadi. Ya, kalau ada salah-salah kata, Kita minta mohon maaf. Namanya juga bercanda. Iya, benar.
Tapi kalau ada yang pertanyaan yang pengen masih ditanyain, Tanya. Boleh, bisa langsung. boleh langsung. Langsung datang ketemu Mbak Astrid. Tetap Atau Pak Bobby. atau Cynthia. Jangan saya. Jangan lupa juga follow semua Follow media media sosial sosial kita ya, Kejaksaan ada Karangasem. YouTube, Instagram, Instagram, Twitter, Facebook, semuanya semuanya. di follow biar tahu updatean terkini dari Kejaksaan Kejaksaan Negeri Karangasem. Karangasem gitu. Dan Jangan jangan lupa lupa follow YouTube kita, Subscribe. subscribe, YouTube. pencet Lonceng. lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa dapat update terbaru terus dari Kejaksaan Kejaksaan Negeri Negeri. Karangasem. Kami bertiga pamit Pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.